Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita kembali akan membahas sebuah website microjob di mana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari website ini. Nah, website yang akan kita bahas kali ini itu bernama hivemicro.com ya. Kalian tinggal cari aja nama websitenya ini di Google ataupun di browser kalian. Nah, setelah udah kalian masuk ke alamat websitenya ini, maka teman-teman itu akan diarahkan ke halaman websitenya. Seperti website microjob pada umumnya, untuk mulai menghasilkan uang dari website ini, kalian itu nggak perlu keluar uang sama sekali ya. Alias waktu pendaftarannya itu kalian nggak perlu bayar ataupun nggak perlu deposit. Jadi di sini nanti kalian tinggal daftar aja ya. Lalu kalian hanya perlu mengerjakan tugas-tugas ringan yang tersedia di Hive Micro ini. Lalu kalian akan langsung mendapatkan bayaran ya setelah itu. Nah, kemudian seperti yang teman-teman lihat di bawah ini, ternyata memang di sini website Hive Micro ini itu juga sudah tersedia di Play Store maupun di App Store ya. Jadi buat teman-teman yang memang daily activity-nya itu nggak menggunakan laptop ya, kalian hanya menggunakan HP saja, maka kalian bisa memanfaatkan website ini ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini juga dijelaskan bagaimana cara kerja website ini. Jadi nanti kita itu hanya perlu pendaftar akun ya. Lalu kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di website ini ya. Kemudian kita akan mendapatkan bayarannya ya setelah kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di website ini. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk tugasnya itu bagaimana sih Bang? Agak berbeda ya dengan website-website microjob pada umumnya. Di website ini kebanyakan tidak berhubungan dengan sosial media ya. Misalnya kalau kalian perhatiin di Sprout Geeks ya ataupun di Latium ya, website microjob yang udah pernah saya bahas sebelumnya kan itu rata-rata berhubungan dengan sosial media ya, misalnya like foto orang ya, kemudian komentar di video orang ya, kemudian follow akun orang ya. Nah, tapi di website ini itu agak berbeda sedikit, di mana kalian hanya perlu labeling aja ya teman-teman. Dan di sini saya nggak mau menjelaskan secara panjang lebar ya, yang ada nanti kalian bingung. Jadi sebentar lagi kita akan langsung bahas aja apa aja sih tugas-tugas yang bisa kerjakan di Hive Micro ini. Nah, kemudian who give the task ya, siapa yang memberikan tugas-tugas ini? Yang memberikan tugas ini adalah berbagai tim dari perusahaan rintisan kecil ya, universitas, perusahaan besar yang mendatangi website Hive Micro ini. Mereka memberikan pekerjaan kepada Hive Micro dengan tujuan agar orang-orang seperti kita itu bisa membantu pekerjaan orang-orang yang udah memberikan pekerjaan ini ya. Jadi si Hive Micro ini itu fungsinya hanya sebagai platform saja yang mempertemukan antara kita sebagai orang yang membutuhkan uang dan lembaga-lembaga ini ya yang sedang membutuhkan orang yang menyelesaikan masalah mereka. Oke, itu dia sekilas tentang website Hive Micro ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mulai mengerjakan pekerjaan di sini? Nah, caranya teman-teman itu harus daftar terlebih dahulu. Kita bisa langsung daftar aja melalui klik tombol sign up ini ya. Kemudian seperti biasa ya, kalian tinggal isi aja nama lengkap, kemudian alamat email aktif kalian. Kemudian kalian buat password untuk akun ini ya guys ya. Kalian konfirmasi, kemudian negara kalian pilih Indonesia. Kemudian untuk bahasa ini kalian pilih aja bahasa Inggris ya guys ya, karena memang di sini nggak ada bahasa Indonesia. Lalu how did you find us? Bagaimana kalian tahu tentang Hive Micro ini? Kalau memang kalian tahu dari YouTube saya, kalian pilih aja dari YouTube ya. Kemudian kalian klik di bagian ini, klik saya bukan robot, lalu kalian klik submit. Yap, lalu kita diarahkan ke halaman term and condition ini ya. Jadi sini kalian tinggal scroll aja ke bagian paling bawah, lalu kalian klik aja I agree ya. Kemudian teman-teman itu diarahkan ke halaman signature. Nah, jadi di sini kalian harus tanda tangan terlebih dahulu ya guys ya di bagian signature ini. Kemudian kalian klik update. Nah, setelah kalian udah update tanda tangan kalian, maka akan muncul ini ya, signature upload successfully ya. Nah, setelah itu kalian tinggal close aja ya halaman ini. Kemudian kalian diarahkan ke halaman demographic info. Nah, di sini silahkan teman-teman mengisi detail tentang demografi kalian ya. Misalnya bahasa, nah ini Inggris ya. Kemudian /age group ya. Jadi rentang usia kalian itu saat ini berapa? Apakah 25, 30, 30, 40? Kalian sesuaikan dengan usia kalian ya. Gender kalian pilih gender kalian
ataupun jenis kelamin kalian. Kemudian di bagian select race ya, race ini itu ras ya, jadi ras kalian itu apa. Dan buat teman-teman yang dari Indonesia, nah ini bisa dipastikan ras kalian ASEAN aja ya, kalian pilih. Kemudian education, ini pendidikan terakhir kalian apa ya, apakah SMA ya ataupun S1 ya dan sebagainya, kalian sesuaikan dengan pendidikan terakhir kalian. Kemudian select marital status ya, apakah kalian saat ini sudah menikah atau belum ya, belum menikah, cerai ataupun berpisah dan sebagainya. Ya, lalu di bagian employment status, nah kalian tinggal sesuaikan dengan jam kerja kalian, apakah dalam seminggu itu kalian bekerja 1 sampai 20 jam ataupun 20 sampai 40 jam ataupun 40 jam lebih ya, kalian sesuaikan dengan jam kerja kalian saat ini. Nah, setelah udah kalian isi semuanya, teman-teman klik aja di bagian update. Nah, setelah kalian udah mengisi demographic info kalian ya, di sini kita diharuskan untuk memverifikasi ataupun mengkonfirmasi alamat email yang udah kita daftarkan ya. Jadi silahkan kalian buka alamat email kalian. Nah, nanti kalian akan mendapatkan email dari Hiveworks seperti ini. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah tinggal kalian klik aja verify email. Nah, setelah kita sudah memverifikasi email, maka kita langsung diarahkan ke halaman jobs ya, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa melihat ada beberapa kategori jobs ataupun pekerjaan yang tersedia di bagian kiri ini ya. Dan kalau kita klik di bagian future jobs ya, maka di sini ada beberapa pekerjaan yang bisa kita kerjakan ya, teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, untuk bayarannya juga bervariasi ya. Ada yang bayarannya itu $30, $9 dan juga $4. Dan di sini bayarannya ini itu bukan per tugas ya, tapi per 1000 tugas. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan 1000 tugas ini, maka otomatis kalian bisa mendapatkan bayaran $30 ya. Dan satu tugas itu rata-rata kita membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 menit ya, baru kita bisa menyelesaikan tugasnya. Dan untuk mengerjakan salah satu tugas di sini juga kita harus melewati kualifikasi tes ya. Nah, tujuan tes di sini adalah si pemberi pekerjaan ingin melihat apakah kita itu serius dengan pekerjaan ini atau tidak ya. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak serius mengerjakan pekerjaan ini, maka kemungkinan besar kita nggak lewat tes ya, dan kita nggak bisa mendapatkan penghasilan dari website ini. Nah, untuk mengikuti tesnya, teman-teman tinggal klik aja di bagian take qualification test ini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ada warning ya, ataupun perhatian, di mana mereka bilang bahwasannya di mana kalau misalnya kalian itu tidak jeli ataupun ada kesalahan ketika kalian mengerjakan tugas-tugas di sini, maka kalian tidak akan dibayar ya, ataupun tidak akan mendapatkan bayaran. Ya, jadi pastikan ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sini itu kalian harus fokus ya guys ya. Nah, kemudian kalian tinggal klik next saja. Nah, kemudian teman-teman itu diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi seperti yang udah saya bilang tadi ya, tugas kalian di sini itu hanya memindahkan data yang ada di gambar ini ya. Data yang ada di gambar ini itu kalian pindahkan ke sini. Di sini si pemberi pekerjaan itu memberikan contoh, dan pada contoh ini yang memberikan pekerjaan adalah Uber ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Uber ini adalah perusahaan kayak Gojek ataupun kayak Grab gitu, tapi adanya itu di luar negeri ya. Untuk di Indonesia itu mereka udah nggak ada lagi ya, udah nggak beroperasi lagi. Di sini kita disuruh memasukkan user point time-nya dari gambar ini ya, yaitu di jam 12:19 ya. Kita masukkan di bagian samping sini ya. Kemudian untuk pick up ETA, yang dimaksud dengan pick up ETA adalah yang bagian hitam ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan tercantum 15, maka kalian masukkan di bagian sini itu 15. Ya, jadi ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Sebelum kita mengerjakan tesnya sebentar lagi ya. Jadi di sini kalian masukkan 15, kemudian is search pricing y or not ya. Jadi ya, kalau misalnya di sini nanti ada tulisan selain choose right ya, ini kan tulisannya choose right. Nah, maka kalau tulisannya choose right seperti ini, kalian pilih aja N ya, ataupun no. Tapi kalau misalnya ada tulisan lain ya, maka nanti kalian pilihnya itu Y, ataupun kalian tulis di sini Y ya. Kemudian di bawahnya sini kita disuruh untuk menulis price dan juga drop off time-nya. Nah, price dan drop off time ini kita juga dapatkan dari gambar di sebelah ini ya, teman-teman. Nah, untuk price-nya itu kalian ambil dari sini, yaitu 22,03. Berarti kalian tulisnya itu di sini ya.
kemudian untuk drop off time-nya itu, nah ini kalian sesuaikan dengan drop off time yang ada di bawah nama Ubernya ini ya, yaitu 12:52 AM ya. Maka kalian ketik di sini 12:52 AM. Ya, jadi jangan lupa AM-nya ini kalian ketik juga ya teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya Uber XL. Nah, ini tinggal kalian pindahkan aja sama seperti kasus Uber X tadi ya. Uber XL ini nilainya ini kalian pindahkan ke sini ya. Kemudian untuk nilai drop off time-nya ini kalian pindahkan ke sini ya. Jadi tugas kalian itu tinggal pindahkan data yang di sini itu kalian pindahkan ke kolom-kolom yang belum terisi nantinya. Kemudian kalau misalnya di bawahnya ini ada mobil tambahan misalnya Comfort ya, kemudian Uber Green. Nah, berarti di sini kalian tinggal tuliskan aja ya, yaitu Comfort ya. Kemudian Uber Green, dan kalau misalnya di sini kolomnya itu ada 5 dan sedangkan di sini mobilnya itu cuma 4, maka nanti kolom yang terakhir ya, karena kan nggak ada mobilnya lagi, kalian tulis aja eligible ya, seperti ini. Eligible. Oke, paham ya teman-teman? Maka ini adalah section testnya ya. Di sini kita langsung praktekkan supaya teman-teman itu bisa paham ya dengan apa yang akan kita kerjakan saat ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di bagian kiri ini adalah gambarnya ya. Kemudian di bagian kanan ini adalah kolom yang harus kita isi. Oke, kita di sini tinggal lihat terlebih dahulu ini jamnya jam berapa ya. Ya, di sini kan jamnya 13.55 ya guys ya. Jadi sini silahkan teman-teman itu ketikkan aja 13:55 ya. Kita ketikkan di sini 13:55. Nah, kemudian untuk nomor 2-nya pick up ETA seperti yang saya bilang tadi ya. Pick up ETA itu yang tulisan yang ada di warna hitam ini ya, yaitu 6 min, maka kalian tinggal ketikkan di sini itu 6 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik lagi next box. Nah, kemudian is search pricing. Nah, kita tinggal lihat lagi. Nah, ini kan sama tulisannya seperti yang tadi ya. Choose for a trip or swipe up for more. Jadi kalau misalnya tulisannya di sini itu ada kenaikan harga ya, ataupun ada penyesuaian harga, maka kalian kliknya itu Y ya. Tapi kalau misalnya cuma tulisannya kayak gini, choose a trip or swipe up for more, maka kalian itu ketikkan aja N ya, atau no. Kemudian kalian klik lagi next box. Kemudian di bagian Uber X ini tinggal kalian sesuaikan dengan yang saya bilang tadi ya. Price-nya itu kan 362 sampai 480. Dan untuk price-nya ini jangan kalian masukkan mata uangnya ya, US dollar ini nggak perlu kalian masukkan, kalian tinggal masukkan angkanya aja, yaitu 362 sampai 480. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk drop off time-nya ini teman-teman lihat ya, 19.57 ya. Jadi kalian masukkan di sini 19.57. Jangan lupa pakai tanda 2 ini ya, 2 titik ini. Kemudian untuk Uber XL kita tinggal klik next box lagi ya. Di bagian Uber XL ini tinggal kita masukkan lagi harganya ya, 502.665. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal next box lah. Kemudian kita masukkan waktunya ya, yaitu 19.55. Yap, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita next lagi. Nah, tinggal kita lihat apalagi yang harus kita isi ya. Misalnya black SUV. Nah, ini tinggal kita ketik ya, black SUV. Yap, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk harganya kita masukkan lagi 1454. Yap, oke, seperti ini ya. Kemudian untuk drop off time-nya itu 19.52 ya, kita masukkan. Nah, kita klik next box. Nah, kemudian seperti yang udah saya bilang tadi, kalau misalnya kolom yang disediakan di sini itu ada 4 ya teman-teman, sedangkan di sini di gambar ini itu mobilnya cuma 3, maka di kolom selanjutnya kita tinggal buat aja tulisan eligible ya. Oke, di sini saya buat terlebih dahulu. Yap, udah semua ya teman-teman. Jadi udah saya buat semuanya ya. User font time-nya, kemudian pick up ETA, search pricing-nya juga udah kita buat ya. Kemudian right type-nya ini price dan drop FT-nya juga udah kita buat sebelumnya ya. Nah, kalau udah kita isi semuanya seperti ini ya teman-teman, kita tinggal klik aja di bagian next. Kemudian kita tinggal klik confirm. Nah, ternyata di sini ada yang salah ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, kalau misalnya ada tulisan merah seperti ini ya, di sini rupanya ya di bagian bawah dari eligible ini kita juga harus isi eligible-nya ya teman-teman.
Jadi di sini kalian harus perbaiki sesuai dengan yang diminta oleh si pemberi pekerjaan ini ya. Jadi pastikan eligible-nya ini juga kalian tulis di bagian bawahnya. Ya, paham ya teman-teman? Nah, setelah kalian udah perbaiki itu dan kalian udah melewati tes tadi, maka barulah kalian masuk ke tugas sebenarnya ya teman-teman. Nah, di sini kalian harus melakukan tugas tadi lagi ya, seperti yang udah saya contohkan tadi. Nah, setelah kalian udah melakukan tugas ini ya, maka nanti secara otomatis ya pekerjaan kalian itu akan direview oleh si pemberi pekerjaannya. Dan kalau memang kalian itu udah benar melakukan tugasnya, maka penghasilan kalian itu nanti akan langsung masuk ke balance kalian ini. Ya, sama kayak website-website microjob lainnya lah ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian udah mengumpulkan banyak uang ya di bagian sini, kemudian bagaimana sih Bang cara withdraw-nya? Nah, untuk cara withdraw-nya itu di website Hive Micro ini sistemnya payroll ya. Jadi sistemnya itu penggajian. Jadi penggajian yang dilakukan di website ini itu beda dengan YouTube ya. Kalau di YouTube itu kan sebulan sekali. Nah, sedangkan di website ini itu sistem penggajiannya itu seminggu sekali ya. Setiap hari Rabu. Jadi kalau misalnya penghasilan kalian itu udah mencapai $10 setiap minggunya, maka setiap hari Rabu kalian itu akan langsung ditransfer ke metode pembayaran kalian ya. Nah, kita tinggal klik aja metode pembayaran apa aja yang disediakan di website ini. Kemudian kita klik aja di sini update your payment setting. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, untuk minimal pembayarannya adalah $10. Dan untuk payment methodnya di sini itu cuman ada dua ya. Kalau nggak pakai Bitcoin, kalian pakai PayPal ya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja alamat email PayPal kalian ya, ataupun alamat wallet dari Bitcoin kalian di sini. Nah, maka nanti ketika saldo kalian itu udah mencapai $10, maka setiap hari Rabu saldo kalian itu akan langsung dikirimkan ke PayPal ataupun ke Bitcoin kalian ya. Oke, demikian aja video bagaimana cara menghasilkan uang dari internet kali ini. Semoga video ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.